Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ini akan diselenggarakan proses sakral ujian skripsi yang akan dipresentasikan oleh Saudara Abdullah ya, dengan judul Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam pencapaian akreditasi A di MTS Al-Ma'arif 1 Singosari, Kabupaten Malang. Namun sebelum kita awali acara ini, kita berdoa semoga ada keberkahan, kelancaran bagi kita semua, sehingga bisa menjadi amal jariah untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayangi semua. Al-Fatihah. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu presentasi dalam waktu 10 menit kepada Saudara Abdullah, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Fatihah MPD selaku Ketua Sidang pada siang hari ini, dan Dr. Nuryatin MPD selaku penulis utama pada siang hari ini, dan juga Dr. Mulyono MAG selaku dosen pembimbing saya yang tidak berkenan hadir pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah asal saya Pasuruan dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2018. Langsung saja menuju pemaparan skripsi. Di sini saya memaparkan diskusi saya berjudul Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam pencapaian akreditasi A di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Untuk agenda presentasi yaitu dimulai dari latar belakang skripsi. Di sini ada manajemen sarana dan prasarana, di mana keberadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat diabaikan, melainkan harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas di sekolah tersebut. Sehingga tanpa adanya sebuah sarana prasarana yang mendukung, maka proses pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan manajemen sarana prasarana sendiri menjadi hal yang digunakan untuk mengelola sebuah sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Manajemen sarana prasarana sendiri di sini yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun peserta didik. Yang selanjutnya, sarana prasarana dalam bidang akreditasi. Seperti pada umumnya, akreditasi merupakan sebuah penilaian pemerintah terhadap suatu lembaga, baik informal, yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang biasanya akreditasi tersendiri itu ditandai dengan nilai A hingga E, dengan maksud agar sekolah yang satu dengan sekolah yang lain dapat berkompetisi untuk meningkatkan kualitas dalam madrasah masing-masing. Penyelenggaraan akreditasi merupakan suatu upaya dalam peningkatan di bidang pendidikan. Di sini madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan suatu kualitas maupun kuantitas dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan, sehingga dapat melahirkan lulusan yang berkualitas serta mampu bersaing dan mampu menghadapi tantangan zaman. Kita lanjut ke rumusan masalah, yaitu bagaimana perencanaan manajemen sarana prasarana di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Kabupaten Malang, dan yang kedua, bagaimana implementasi manajemen sarana prasarana di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Yang ketiga, bagaimana evaluasi manajemen sarana prasarana di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Dan yang keempat, bagaimana hasil manajemen sarana prasarana dalam pencapaian akreditasi A di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Dan lanjut pada kajian teori pada bagian implementasi manajemen sarana prasarana. Di sini implementasi tersendiri merupakan sebuah penyediaan sarana untuk melaksanakan sebuah proses pembelajaran
dan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat yang terhadap sesuatu. Secara garis besar, implementasi merupakan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh lembaga maupun pemerintah. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan ilmu dan seni untuk mengatur proses sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penghapusan maupun pengevaluasian serta penginventarisasian bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk pada akreditasi sendiri, kegiatan kelayakan program menurut pengertian yang dikenal oleh umum, akreditasi merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu madrasah swasta maupun negeri untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap madrasah tersebut. Lanjut pada metode penelitian, di sini ada pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan metode studi kasus, jenis dan sumber data, data primer, data sekunder. Jadi pengumpulan data yaitu wawancara, disertai observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, rincian data, dan penarikan kesimpulan. Serta teknik absen data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Lanjut pada paparan data dan hasil penelitian, di sini perencanaan sarana madrasah dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar nasional pendidikan. Dalam artian program sarana madrasah sendiri dari pengelolaan baik segi perencanaan itu direncanakan sesuai dengan pertimbangan standar nasional pendidikan di madrasah tersebut. Perencanaan sarana dilaksanakan dengan dalam bentuk program kerja. Program kerja ini disusun setiap tahun akhir semester genap yang akan digunakan untuk tahun ajaran berikutnya. Dan pengadaan sarana prasarana pendidikan merupakan upaya untuk merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Pembelian sarana prasarana madrasah dilakukan secara berkala sesuai dengan program kerja waka bagian sarana prasarana. Dalam hal ini, maka bagian sarana prasarana sangat berperan penting untuk pemeliharaan sarana prasarana di madrasah tersebut, serta penginventarisasian guna untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang dimiliki oleh suatu organisasi maupun lembaga. Pembahasan hasil penelitian di sini manajemen sarana dan prasarana perencanaan dilakukan untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan, baik dari segi sarana seperti kursi, meja, papan dan lain sebagainya. Itu dikoreksi sebelum perencanaan dimulai. Dan dari segi prasarana seperti bangunan, lahan dan lain sebagainya. Lanjut ke evaluasi manajemen sarana prasarana, yaitu mengukur seberapa berpengaruhnya program tersebut dalam penerapan di madrasah tersebut. Lanjut yaitu ke akreditasi madrasah. Di sini ada beberapa item rentang nilai dari A hingga E, artinya nilai-nilai dari sarana dan prasarana itu sangat berperan penting dalam pencapaian suatu akreditasi itu sendiri. Perencanaan manajemen sarana dan prasarana sesuai yang dikemukakan oleh Duyantara dan Sumarto bahwa perencanaan merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana. Mengenai dampak yang ditimbulkan dari pengimplementasian dalam pencapaian akreditasi A, tentunya di sekolah manajemen sarana dan prasarana memiliki dampak yang sangat besar untuk pencapaian akreditasi A atau terbaik. Sesuai dengan teori dari Budisman yang menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Jadi implementasi bukan hanya sekedar aktivitas lembaga, melainkan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan madrasah yang diinginkan.
manajemen perencanaan sarana dan prasarana madrasah dilaksanakan dengan standar nasional pendidikan. Artinya apakah sarana yang ada itu sudah memenuhi standar atau belum? Dan jika telah memenuhi standar, itu dapat dilaksanakan, maka akan menjadi prioritas dalam perencanaan sarana dan prasarana itu sendiri. Dalam pengimplementasian MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, khususnya bidang sarana dan prasarana, dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pengadaan atau penghapusan, hingga penginventarisasian sarana dan prasarana. Dalam evaluasi dilakukan rutin bulan pada program kerja, guru tak terkecuali pada kelas atas demi mempertahankan kualitas madrasah yang diharapkan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas presentasi yang dilakukan oleh Saudara Abdullah. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Nur Yakin selaku penguji utama untuk memberikan review, ulasan maupun saran terhadap skripsi ini agar lebih baik dan sempurna nantinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Angga, Dr. Angga. Alhamdulillah. Amin. Semoga cepat selesai. Amin. Jangan lama-lama. Oke, siap. Saudara Abdullah, dari mana Abdullah? Pasuruan, dekat sini aja ya. Judulnya implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam pencapaian akreditasi A di MTS Al-Ma'arif 1 Singosari Kabupaten Malang. Ini judul ini ada yang salah menurut Anda? Secara bahasa, tata bahasa ada yang salah atau tidak secara bahasa? Belajar bahasa Indonesia secara bahasa betul apa tidak? Betul. Berarti belum tahu kesalahannya di mana. Jadi judul itu tidak boleh disingkat kecuali ada panjangannya. Kenapa? Karena judul itu dalam tata bahasa Indonesia itu tidak boleh, tidak ada keterangan judul, tidak ada. Dalam judul itu ada keterangan judul, tapi judul itu harus betul dalam penulisannya. Maksudnya tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan kata kerja, harus kata benda, gitu ya. Itu harus dipahami. Nah, di sini MTS saja tulisannya betul apa salah? Salah. Salahnya S-nya kecil mestinya, bukan besar, karena sanawiyah, gitu ya. Oke. Terus kalau memang itu madrasah sanawiyah, menurut saya langsung saja madrasah sanawiyah dalam kurung MTS, nah gitu ya. Al-Ma'arif 01 Singosari Kabupaten Malang. Jadi judul itu tidak boleh disingkat sebenarnya. Ya kalau disingkat tanpa, ya ini sudah bisa dibaca Pak. Ya kalau yang lain belum bisa dibaca. Tiba-tiba ada singkatan di situ, tidak tahu apa itu singkatan. Oke, paham ya? Ini dari segi judulnya. Lebih baik diuraikan saja madrasah sanawiyah gitu loh ya. Oke. Untuk halaman persembahan, coba dibuka halaman persembahan. Siapa nama kedua orang tua tercinta? Ini kan kepada kedua orang tua tercinta. Siapa namanya? No, ditulis Bapak Subakri, Haji Subakri apa? Siapa nama lengkapnya? Ya. Ya ojo Subakri tau bapakmu dijambal. Si sopan ngono lho. Bapak siapa? Jangan bapake. Iya, Bapak Subakri. Jangan orang ini kan kalau orang tuamu enggak bangga, waduh jenengku gak diceluk rek, gak dicantumkan. Ya, dicantumkan. Ibunya siapa? Ibu Hanifah. Ibu Hanifah. Itu tulis saja Bapak Subakri dan Ibu Hanifah. Kalau sudah dicantumkan di persembahan,
tidak perlu dicantumkan lagi di kata pengantar. Untuk di kata pengantar kalian lihat, ada nggak nomor ibu, bapak ibu itu? Ada nomor 9. Masa bapak ibu yang berjasa besar nomor 9? Kurang ajar. Nomor 1 sih ya. Ya yang bagus ya sama orang tuanya. Itu dihormati orang tuanya. Jangan ditaruh di bawah-bawah. Kata persembahan itu sudah cukup menurut saya. Tapi betul ditulis namanya siapa, ibunya siapa gitu. Nah, jadi menaruh orang tua di situ. Kemudian bolehlah teman-temannya juga dicantumkan di sini juga bisa apa-apa. Teman-teman Anda yang memberi semangat, saya persembahkan untuk teman-temanku yang memberi semangat terus, nah gitu ya. Gak apa-apa. Gak usah di kata pengantar. Kata pengantar ini hanya dosen, rektor, dekan gitu ya. Nah itu gak apa-apa. Kepala MTS Ma'arif, ya mau gak apa-apa, monggo. Nggak ada kepala Mas. Gak ada ya? Gak ada ya kepalanya ini? Nggak ada malah makanya. Kamu gak terima kasih kepada kepalanya? Lu gak di ACC lu. Oh, Password. waduh berat ini, kepalanya gak ada. Ternyata kepala itu wakai. Ya kepalanya ya setapnya ada, wakanya ada, kepalanya ada. Terima kasih Pak Kepala gitu ya. Karena minimal sampai pernah di sana penelitian terus di ACC sama kepalanya gitu ya. Ya, itu penting itu ya. Iris gitu ya, sahabat-sahabat teman-teman. Nanti kekurangannya biar tetangga aja. Kemudian ya daftar isi ya harus jelas ya. Kalau konteks, fokus, penelitian, misalnya rumusan masalah dan lain sebagainya itu nanti kalau dilihat di yang saya lingkar-lingkari di skripsi Anda ini ya, nanti dilihat di sini. Ya hanya perbaikan kata-kata saja, nanti perlu diteliti lagi. Kemudian ini daftar isi. Daftar isi ini oke. Daftar isi ini antara paparan data ya, dan paparan data ini hasilnya kok nggak ada. Yang profil penelitian itu merupakan paparan data ya, paparan data. Yang profil penelitian itu loh, itu paparan data. Nah, paparan data yang di P ini merupakan hasil penelitian. Hasil penelitian itu mestinya. Masa hasil penelitiannya tidak ada, hanya paparan data. Hasil penelitiannya tidak ada. Ya itu, yang paparan data itu merupakan hasil penelitian. Kemudian yang profil itu merupakan paparan data. Ya semuanya itu sebenarnya paparan data. Tapi dibedakan, paparan data itu yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian. Kalau hasil penelitian ya berkaitan langsung dengan penelitiannya, fokusnya itu yang dibahas, gitu ya. Saya kira itu. Kemudian baik, lanjut untuk pembuatan abstrak. Itu kalau menurut saya kurang gitu ya. Jadi abstrak itu biasanya ada 4 gitu ya. Konteks penelitian atau konteks penelitian itu termasuk fokus ya di situ. Nanti masuk di dalamnya fokus. Kemudian tujuan penelitian, alinea ketiga metode, apa yang kamu gunakan, terus hasil. Nah, gitu ya. Atau tujuan sama metode jadi satu juga nggak apa-apa. Ya, kemudian metode sendiri, hasil sendiri. Ya terserah. Yang penting kira-kira 3 atau 4 alinea. Jangan 2 ya maksud saya. Baik. Itu kerangka berpikir. Ya, ini kerangka berpikir. Ini kerangka berpikir itu mestinya dari latar belakang, kemudian memunculkan latar belakang, memunculkan sebuah keunikan yang kemudian ini
akan dicari seperti apa keunikan itu, dicari kenapa kok bisa unik seperti itu, apakah direncanakan itu, kemudian apakah keunikan itu perlu direncanakan terus dilaksanakan sehingga bisa menjadi unik seperti itu, kemudian perlukah dievaluasi, perlu baru pencapaian akreditasi A. Kalau menurut Anda ini kan ini kan skripsi, keunikan kenapa Anda mengambil judul ini, alasannya apa? Karena mungkin kan soalnya saya dulu alumni juga. Alumni. Kebetulan di situ gedung sudah dari dulu dari lama. Iya. Nah saya ingin agar menjadi alia soalnya gedung baru dan fokus sebenarnya saya kan sarana prasarana. Iya. Dengan ada kaitannya dengan gedung dan bangunan. Makanya saya tertarik meneliti di MTS karena gedungnya lama dan dulunya juga gak ada perubahan secara seperti saat ini. Iya. Jadi keunikannya di mana? Kok bisa gedung lama dapat A gitu? Atau bagaimana keunikannya? Ini dari segi pencapaian manajemen itu sarana-prasarana. Nah, di latar belakang itu, di konteks penelitian itu loh, keunikannya di mana? Keunikan penelitian ini. Jadi sampai kan tertarik karena ada sesuatu yang unik gitu ya. Unik untuk saya ketahui kan gitu. Nah, keunikannya di mana? Apakah gini? Kalau pikiran saya ini ya, ini gedungnya lama Pak, fasilitasnya ya kan sarana prasarana ya gitu-gitu amat gitu ya, tidak begitu bagus gitu ya, gitu-gitu amat mulai dulu sampai sekarang itu gitu-gitu amat Pak. Tapi kok bisa nah gitu, apa begitu? Iya, seperti itu. Apa memang begitu? Nah, jadi itu jadikan dimunculkan di latar belakang penelitian atau konteks penelitiannya. Kenapa ya gedung lama fasilitasnya ya gitu-gitu biasa, tidak wah, gitu, tidak bagus, lelap, tapi kok bisa yang mendapatkan A? Nah, ini yang diteliti, perencanaannya seperti apa? Kalau memakan rusak, apa perlu dianggarkan sebelum rusak, gitu ya. Jadi kan perlu apa ya istilahnya pengetahuan untuk mengetahui itu. Ya, jadi kenapa kok ini dapat A gitu ya. Nah, jadi kamu rumuskan bagaimana sih perencanaan sarana prasarana yang ada di MTS Ma'arif Singosari itu. Nah, gitu ya. Terus kemudian setelah itu kan berarti alur pemikirannya, jadi direncanakan kenapa gedung yang lama seperti itu kok bisa fasilitasnya dapat A, mau kan akreditasinya, apa memang gara-gara salah prasarana, apa yang lain gitu ya. Terus dilaksanakan, kemudian dievaluasi gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya nanti bukan judul terus fokus gitu ya, terus kajiannya bukan itu sebenarnya. Jadi kerangka berpikir itu kenapa Anda menemukan keunikan itu ya, Anda menemukan keunikan itu, terus bagaimana cara berpikirnya seperti apa gitu, sampai ini goalnya pencapaian akreditasi A gitu ya. Dan kalau jenis penelitiannya sudah saya tanya ya, pakai triangulasi kan? Ya, yang untuk kehabisan data. Oh ya, kamu pakai footnote apa pakai index Mas? Footnote apa pakai index? Footnote. Nah, di sini kok banyak footnote-nya, index-nya. Ya di ini di metode penelitian. Coba buka metode penelitiannya. Ya, di metode penelitiannya mulai halaman berapa ini? 41, 42, 43 itu kan Sugiono itu kan inot. Ini nanti tolong
dijadikan satu aja ya, jadikan footnote ya. Jadikan footnote Sudiono wae ini, Sudiono. Nah, ini ngeplek buku kaya ini. Ngeplek buku ya Sudiono. Nanti di parafrase, kemudian ditambah-tambahin pendapat orang lain, itu nanti jenisnya beda ya. Nah, itu ya. Atau kalau metode penelitian itu kan sebenarnya bagaimana sih kamu meneliti? Coba cerita aja, kamu cerita bagaimana kamu meneliti, pakai apa. Gitu. Kalau di sini saya lihat Anda untuk keabsahan data pakai triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, ada triangulasi waktu. Wis tunjukkan saja triangulasi sumber di skripsi Anda halaman berapa? Kalau triangulasi sumber keabsahan data ini, datanya Anda berarti terpercaya gitu. Berarti kan bisa dipertanggungjawabkan. Di halaman berapa? Yang sumber, triangulasi sumber. Kamu lakukan atau tidak? Dilakukan. Di halaman berapa? Nah ya, saya kan ingin ditunjukkan saja. Triangulasi sumber. Mutawatir kan? Ya. Gak mutawatir. Datanya saya itu Pak, saya simpulkan. Mestinya kalau hasil penelitian itu jangan disimpulkan. Nanti simpulkannya itu ya di kesimpulan. Karena ini kan data dulu. Jadi tidak boleh kemudian langsung kesimpulannya. Datanya dulu ditampakkan. Jadi datanya ada enggak? Ya gitu. Jadi memakan triangulasi sumber itu apa sih? Kok langsung disimpulkan? Mengecek data. Diperoleh. Ya. Dari mana? Dari kan saya pelajaran dari Sapras, kepala sekolah juga itu. Warga Sapras sama kepala sekolah. Dan juga siswa sebagai pengguna. Siswa ketika. Tentang apa ini? Sarana prasarana. Apa yang ditanyakan ke Sarpras? Maka Sarpras. Maka Sarprasnya dari segi perencanaan, pengelolaan sampai ke implementasinya. Kalau ke siswanya sih lebih ke bagaimana sih, apakah sudah mau melangkah dari segi pembelajarannya, dari segi kelengkapannya seperti itu. Ya, pertanyaannya kira-kira intinya sama tidak antara Waka Sarpras sama anak-anak? Nggak sama. Nggak sama. Mestinya harus sama intinya. Nah, karena apa? Karena mengecek data, apakah datanya itu benar. Jangan-jangan Waka Sarprasnya bilang A, mulu-mulu. Ternyata siswanya nggak ada ya Pak, gitu ya. Nggak ada, katanya dibelikan ini itu Sarpras. Nggak ada ya Pak, sampai sekarang mulai udah lama itu, gitu ya. Jadi berarti kan Sarpras sampai dibohongi. Nah, ketika dibohongi sampai cantumkan di sini bagus, padahal menurut anak-anak nggak ada. Nah itu kan berarti datanya nggak valid. Nah itu kok langsung disimpulkan. Jadi nanti datanya bagaimana itu? Nah, jadi perlu adanya sinkronisasi antara tiga orang ini, Waka Sarpras, kepala sekolah, sama siswa tentang pertanyaan Anda yang intinya sama. Mungkin pertanyaannya berbeda karena orangnya berbeda ya, tapi intinya sama, mengatakan bahwa Sarpras ini memang betul-betul diadakan dan dinikmati oleh siswa, memang ada gitu. Dan kepala sekolah sudah merencanakan itu, memakan ya, dan merencanakan kemudian diadakan, dinikmati oleh siswa itu, sehingga pertanyaan yang sama hakikatnya dengan ditanyakan tiga orang yang berbeda itu sama jawabannya, memakan A. Oh berarti datanya valid. Itu belum triangulasi metode teknik, ya belum. Nah, gitu loh ya. Jadi mestinya nanti di sini revisinya ya, itu datanya jangan disimpulkan, apa adanya ditulis di sini. Yang data penelitian ya, hasil penelitian, sehingga kelihatan
wawancaranya ada gitu. Di sini wawancaranya hanya nomor 11 ini siapa ini? Hanya wawancara dengan narasumber Bapak Abu Naim, cuma itu saja, yang lainnya nggak ada. Nah, jangan kok satu apa gitu ya, wawancara satu orang, yang lainnya nggak ada wawancaranya. Nah, maksud saya perlu dicantumkan supaya saya, Pak Angga, Pak Mbol itu tahu kalau sampean melakukan wawancara. Nah ini tidak ada wawancaranya nggak ada, dokumennya nggak ada, gitu ya. Jadi perlu ada wawancara. Setelah wawancara perlu triangulasi sumber, memakan wala sekolah, makan siswa, kasarpras, siswa, itu kan perlu triangulasi. Nah itu sehingga data yang Anda peroleh itu betul-betul valid. Nah, kalau tidak valid gimana terusan? Jangan-jangan Anda nanti menyimpulkan perencanaan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh yang lain, kepala sekolah atau siapa saja. Gitu ya. Nah, jadi perlu nanti diperbaiki kaitannya dengan penulisan, juga perlu diperbaiki terkait hasil penelitian. Hasil penelitian bukan laporan data, ini hasil penelitian. Nah, hasil penelitian kemudian dicantumkan wawancara. Ya, ini hasil penelitian belum ada wawancara, ya, belum ada dokumen, belum ada observasi. Apa betul kamu lihat sendiri kan? Kalau betul saya melihat sendiri itu kan hasil observasi bahwa ada LCD di situ. Itu memang betul lah. Begitu. Nah, itu ya. Jadi untuk perencanaannya, juga tidak boleh di dalam hasil penelitian Anda mencantumkan Dr. Martin. Nah, ini buku ini. Dr. Martin halaman 61 itu. Halaman 61. Kok ada Dr. Martin? Ini kan pembahasan. Kalau pembahasan itu boleh ada pendapat-pendapat tokoh gitu ya, boleh. Kalau ini tidak boleh. Nah, tidak boleh di dalam hasil penelitian kok Dr. Martin. Apakah kamu meneliti buku? Nah, kalau meneliti buku tidak apa-apa, kepustakaan berarti. Tapi kalau meneliti di lapangan itu ya hasil lapangan. Tidak ada menurut Dr. Martin, mestinya wawancara dengan siapa, dokumen dengan siapa, dokumen apa gitu ya, kemudian observasi di mana, itu yang dicantumkan di sini. Jadi perlu adanya revisi ya, nanti ya direvisi sehingga jelas. Ini wawancara Pak, ini hasil dokumen, ini hasil observasi gitu. Ada lagi itu halaman 66. Halaman 66 itu ya, ada lagi. Ini yang saya ketuk-ketuk ini tolong nanti diperbaiki. Nah, baru bab 5 pembahasan butuh buku. Hasil penelitian bab 5 itu hasil penelitian bab 4 ditambah bab 2. Bab 5 itu bab 4 tambah bab 2. Jadi hasil penelitian temuannya itu apa? Temuan dari perencanaan itu apa? Nah, itu kemudian dibahas dalam pembahasan menurut tokoh si A, menurut tokoh si B, menurut tokoh si C, bahwa perencanaan yang ada di MTSN Ma'arif Singosari itu sesuai dengan teorinya gitu, atau tidak sesuai dengan teorinya itu gitu. Umpamakan seperti itu dibahas kenapa sesuai, kenapa tidak sesuai, atau hanya dibahas saja gitu, ya apa-apa lah, boleh saja. Gitu ya. Jadi perlu pembahasan. Nanti kesimpulan dari pembahasan itu menyebutkan bahwa perencanaan yang ada di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si A gitu ya, yang mengatakan bahwa perencanaan itu harus meliputi ini gitu dan lain sebagainya. Terus yang B, pelaksanaan. Ini saya lihat penutupnya juga nggak sinkron. Penutupnya yang nomor 1 itu masih ngelambiar.
apa yang mau disampaikan. Yang satu itu tidak ada dalam rumusan masalah. Jadi kesimpulan yang pertama itu tidak menjawab perencanaan. Kesimpulan pertama itu tidak menjawab perencanaan. Kesimpulan kedua malah menjawab perencanaan, padahal mestinya menjawab implementasi. Kesimpulan ketiga malah menjelaskan implementasi, gitu ya. Jadi kesimpulan 2 itu menurut saya 1, yang 3 itu menurut saya 2, yang 4 itu menurut saya 3. Nah, yang 4 belum di hasilnya. Yang 4 itu belum, hasilnya apa hasilnya? Hasil dari sarana prasarana untuk meningkatkan akreditasi atau akreditasi itu ya, agar itu belum malah. Sehingga kalau menurut saya ini masih menjawab rumusan masalah 1, 2, 3. Yang keempat malah belum. Apakah manajemen sarana prasarana ini, nah itu ya, dalam rumusan masalah ya, dalam rumusan masalah yang keempat itu ya. Jadi masih belum menjawab. Apakah manajemen sarana prasarana yang nah ini. Jadi bagaimana hasil manajemen sarana prasarana dalam pencapaian akreditasi itu belum dijawab. Nah, yang keempat ini. Kira-kira begitu ya. Apa yang keempat itu? Yang keempat itu nomor 1. Nah, saya juga nggak tahu apa yang keempat itu nomor 1. Itu perlu lebih cermat lagi, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Perlu adanya sentuhan revisi ya, kira-kira disesuaikan antara rumus masalah dengan hasil penelitian. Terus kemudian tadi hasil penelitian itu apa? Itu kan wawancara, dokumen itu perlu ditampilkan. Terus kemudian yang terakhir perlu ada temuan. Jadi temuan itu istilahnya ringkasan dari 4 fokus itu tadi. Ringkasan apa sih setelah hasil penelitiannya seperti itu, temuannya apa? Temuannya apa? Jelas itu. Temuannya 1 apa? Dalam perencanaan. 2 apa? Dalam perencanaan. 3 apa? Temuannya. Terus implementasinya bagaimana? Temuannya apa temuannya? Ternyata seperti ini temuannya. Kemudian yang evaluasi seperti apa temuannya. Kemudian yang apakah ini bisa teman-teman tadi yang keempat itu untuk mengetahui hasil manajemen sarana prasarana dalam pencapaian itu tahu apa memang benar temuannya sehingga itu akreditasinya A. Begitu ya. Ini dari saya. Sebenarnya saya kira cukup. Terima kasih pada Romo Yai Dr. Yakin, sudah sangat lengkap dan detail sekali ya. Memang kesalahan-kesalahan yang kasat mata itu memang perlu diperbaiki karena nanti diupload. Jangan sampai kemudian yang kesalahan-kesalahan kasat mata seperti sampai penulisan di halaman 79 itu masih pustaka sementara. Saya kan daftar pustaka harusnya itu kan. Jangan sampai proposal yang dulu itu belum diganti kan, itu kan sangat fatal sekali kan begitu ya. Agar tidak bingung ketika kita meneliti Mas ya. Bagaimana menempatkan bab 4 misalnya terkait dengan data mentah. Data mentah itu seperti telur, seperti tepung. Bab 5-nya itu roti. Jangan sampai kita itu ingin buat roti tapi di bab 4 sudah dikasih roti gitu kan. Nanti nggak jadi roti. Yang diminta itu data mentahnya, sehingga ketika nanti diselidiki data mentahnya sudah benar, maka bab 5-nya akan jadi roti ya begitu ya. Selanjutnya alasan pemilihan lokasi itu sangat penting ya. Di Leksi Jemulia itu mengatakan ada 2 alasan penting pemilihan lokasi ya, kemenarikan dan keunikan. Kalau kita dulu saya pernah rapat di Ma'arif Kota Malang ya, bahwa daerah Malang Raya itu memiliki 4 kekuatan NU terbesar. Malang Utara itu
diwakili oleh Ma'arif Malang Utara ya, sekolahnya sampean. Malang Timur itu diwakili oleh Al-Ittihad Poncokusumo. Ya. Malang Selatan itu diwakili oleh An-Nur Bulawang. Sedangkan yang pusatnya itu Sabilillah. Nah, ini menjadi menarik di MTS Ma'arif itu karena Singosari itu ada 40 lebih pondok pesantren. Sehingga Ma'arif ini menjadi pertaruhan lembaga-lembaga NU untuk bisa survive, bisa menjadi jujukan masyarakat untuk mengembangkan putra-putranya terutama di Malang Utara gitu. Bagi peta persaingan dengan SMP Singosari kan cukup keras misalnya begitu kan, makanya perlu ada improvisasi, perlu ada inovasi dalam bentuk manajemen sarana dan prasarana tadi itu. Nah, harusnya gitu cara menggambarkan pemilihan lokasi, bukan hanya sekedar alamat saja, tapi mengapa saya harus capek-capek ke Singapura kan, Singosari pinggirnya Sepur itu kan, kesana itu ngapain gitu kan, apa yang menarik yang tidak terungkap sebelumnya oleh para peneliti. Ternyata MTS Ma'arif itu dengar-dengar waktu saya ngantarkan mahasiswa magang itu antrinya saja 2 tahun atau 3 tahun antri PSB itu kan, berarti kan luar biasa itu kan. Nah, itu mungkin salah satu keunggulan-keunggulan dari MTS Ma'arif yang kita ingin menjelajahi kunci kesuksesan Ma'arif sebagai lembaga besar itu ditinjau dari Sarpras itu seperti apa manajemennya. Nah, itu dilukiskan di lokasi penelitian yang memang konsistensi menulis itu yang paling menjadi utama pada dalam menulis skripsi itu. Memang ketelatenan, kesabaran dan sebagainya itu memang menjadi kunci ya. Misalnya sampean di Medpen itu menulis akan ada wawancara dengan beberapa siswa misalnya. Tapi kutipan-kutipan wawancara dengan siswa itu tidak saya temukan di sini gitu kan. Kalau memang tidak, jadi yang di atasnya ilmiah itu adalah kejujuran ya. Di atasnya bahasa ilmiah itu adalah wisdom, kebijaksanaan. Kalau memang kemudian tidak melakukan wawancara dengan siswa, ya tidak perlu ditulis wawancara dengan siswa. Tapi alasannya apa? Alasan karena keterbatasan waktu atau biaya atau apa begitu kan. Kalau kaitannya dengan akreditasi, misalnya siapa saja yang stakeholders yang terkait dengan akreditasi misalnya. Apakah misalnya ya orang tua siswa itu tidak terkait dengan akreditasi? Kalau dia terkait maka perlu diwawancarai. Agar apa? Agar kemudian datanya itu menjadi sahih. Tahu sahih? Dapat dipercaya bahwa sampean ini penelitian ini bukan hoax, bukan fake. Ada banyak sekali peneliti yang sebenarnya tidak meneliti tapi dia melakukan wawancara-wawancaraan. Nah, di setting seperti itu ya, karena terburu-buru bayar UKT, bayar akhirnya dianu semua. Jangan sampai kita menggadaikan integritas kita atau menggadaikan kewibawaan kita itu hanya cek dan nggak bayar kemudian menghalalkan segala cara, misalnya begitu dengan copy paste, dengan mengarang-arang cerita. Nah, coba itu dihindari ya, karena itu jangan sampai terjadi moral hazard. Moral hazard itu kejatuhan wibawa seorang peneliti atau orangnya. Selanjutnya juga tadi terkait dengan penulisan paragraf ya, halaman 12 ya. Misalnya halaman 12 itu kunci menulis paragraf itu sebenarnya paragraf itu terdiri minimal 2 kalimat. Di halaman 12 sampean itu hanya 1 dan itu kutipan. Nah, ditambahi misalnya. Dengan demikian manajemen memiliki peran atau memiliki fungsi di semua bidang layanan masyarakat, terlebih lagi di MTS. Ya, begitu ditambahi kalimat-kalimat seperti itu. Jangan sampai ada kalimat yang satu gemuk, satu kurus. Itu menandakan bahwa penulisnya itu tidak sistematis cara berpikirnya. Nah, yang pasnya itu satu halaman itu 3-4 paragraf. Berarti dia berpikirnya sistematis, mampu mendistribusikan ide sangat pas begitu kan. Nah, kemudian karena ini alumni Ma'arif ya, apalagi di sekolah di kuliah di MPI, nilai-nilai keislamannya itu muncul, entah itu dalil-dalil ya terkait dengan
sarana dan prasarana. Bahwa dulu ketika kita ngaji alala tananul ilma bisitatin gitu ya, bener mas? Kitab alala itu, pernah ngaji itu nggak? Ya pas di kelas 1 jadinya. Kelas 1 dunia ya, bahwa seorang pelajar itu harus bawa bekal gitu kan. Nah, bekalnya apa? Yang pertama apa? Yang pertama itu? Iya. Hah? Iya. Alala tananul ilma illa bisitatin saunbi. Nah itu dimasukkanlah sebagai ternyata ketika kita belajar ternyata membutuhkan fasilitas lain ya, sebagai bagian integritas untuk mencapai yang namanya akreditasi. Akreditasi itu apa sih? Sebuah penilaian terhadap lembaga. Makna sendiri dari akreditasi, bentuknya penilaian terhadap lembaga. Makna dari akreditasi sendiri apa? Lembaga yang tidak memiliki nilai akreditasi atau misalnya akreditasinya buruk, dia nggak boleh menyelenggarakan program pembelajaran, nggak boleh mengeluarkan ijazah. Artinya apa? Artinya itu Seperti sebuah gambaran untuk terhadap sekolah tersebut sebagai akreditasi itu maksudnya layak nggak sekolah ini menyelenggarakan pembelajaran. Kalau nggak layak, dia banyak sekali fenomena kemudian kayak itu nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, tiba-tiba dapat ijazah. Wah itu kan bahaya gitu. Bagaimana mungkin dia nggak pernah sekolah, tiba-tiba dapat ijazah, sampai nggak pernah sekolah ya? Moro-moro dalam setahun sudah lulus S1. Nah itu kan namanya kejahatan dalam dunia pendidikan. Maka pemerintah itu agar tidak terjadi kriminal atau kejahatan dalam bidang pendidikan, maka setiap lembaga itu diakreditasi. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi jual beli jasa. Satu, mutunya yang kedua mutunya terjamin. Misalnya dengan akreditasi kan jadi tahu kualitas, gambaran kualitas gurunya, gambaran kualitas sarana dan prasarananya. Maksud dari akreditasi A itu apa? sebuah penilaian yang mungkin Maksudnya apa? Maksudnya akreditasi A itu melebihi standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan itu minimal kan B. Kamu jadi kepala sekolah nggak punya uang, minimal tuh B. Ono kelase, ono musolae, ono lapangane, ono cukup. Tapi kali si A, ono lab bahasa, ono kelas unggulan sebagainya yang melebihi sekolah-sekolah pada umumnya. Nah itulah maksud dari akreditasi A. Jadi saya harapkan ketika sampean meneliti tahu persis konsep yang sampean teliti. Karena nanti apa? Karena nanti suatu saat ketika sampean dilalah skenario Tuhan kemudian menjadikan sampean kepala sekolah, ya kan? Oh dari tahu, saya sudah punya pengalaman meneliti akreditasi gitu kan. Jadi nggak mudah menjadi pria yang lugu, tahu pria yang lucu goblok, gampang dipermainkan banyak orang ya. Nah, jadi kalau dengan wawasan akreditasi, tahu peraturan ya kan, tahu sarpas itu banyak sekali mesti korup, penggelembungan harga misalnya ya kan, nggak awet. Porsi besar sekali di sekolah itu kalau beli sarpras, makanya perlu dijaga. Jangan sampai sarpras itu gampang rusak. Jangan sampai kemudian sarpras itu harganya di mal, selisih harga itu dikorupsi kan. Nah, makanya dijaga sama namanya from akreditasi tadi itu. Inilah salah satu bentuk pertanggungjawaban publik ma'arif terhadap masyarakat, terhadap negara. Oleh karena itu, nah itulah mungkin masukan wawasan keilmuan bagaimana sampai memahami akreditasi, sehingga nantinya ketika menulis ini punya konsep yang jelas ya. Memang orang menulis itu kadang-kadang kalau nggak punya konsep larinya kemana-mana. Nah, saya mau meneliti sarpas Pak, tapi kok yang di sekolah mutu siswa, akhirnya belok kadang-kadang seperti itu ya. Ya itu mungkin tambahan dari saya, semoga nanti masukan-masukan yang sangat jitu, yang sangat tepat sekali dari Pak Nuryakin sama tambahan dari saya tadi dilengkapi sehingga nanti bisa menjadi masterpiece ya. Jadi inilah Pak bukti saya kuliah selama 4 tahun ya, mahkotanya ya ini. Nah nanti kalau calon istri lihat, waduh Mas ini sampai cocok memang jadi kepala sekolah. Nah, itu harapan kita semua ya. Kurang lebihnya itu saya kira sudah cukup Pak ya, sudah jam 11. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillah, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.